Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan nikmat, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik dan inayahnya yang tercurah kepada kita pada siang hari ini, sehingga kita alhamdulillah wa syukrulillah dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah di Masjid Mujahidin Ambarawa ini. Tak lupa kami di sini sebagai khatib berpesan kepada pribadi dan kepada hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada kesempatan siang yang penuh bahagia ini kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dalam pengertian senantiasa berupaya dan berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dengan upaya dan usaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan Allah kapanpun dan dimanapun di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa berzikir akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Mari kita merenung sejenak tentang apa yang sedang terjadi di negara kita. Bahkan tidak hanya di negara kita, akan tetapi di belahan dunia manapun, terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih melanda. Bahkan dalam hitungan waktu lebih dari 1 tahun ini. Tentu ini berakibat sangat fatal, sangat berdampak besar dalam sendi kehidupan kita, baik ekonomi, pergaulan kita, kemanusiaan kita, bahkan ibadah kita. Bahkan sebagian saudara-saudara kita, bahkan mungkin sebagian dari keluarga kita, teman dekat kita, ada yang meninggal sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tentu COVID-19 ini bukanlah satu-satunya sebab akan kematian seseorang, karena atas kuasa Allah Subhanahu wa taala masih banyak sebab-sebab lain seseorang mengalami kematian. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh sebab itu, marilah para hadirin kaum muslimin wa zumratal mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian apapun yang menjadi sebabnya, kita jadikan sebuah renungan yang kemudian kita menjadikannya dasar sebagai persiapan kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hakikatnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik. Kita miliknya, dan suatu saat kita pun akan kembali kepadanya. Terlepas dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, jika Allah sudah berkehendak, kematian adalah sebuah kepastian. Oleh sebab itu, sebagai dalam rangka untuk mempersiapkan kematian ataupun kehidupan setelah kematian itu, marilah kita senantiasa memperbanyak amal solih sebanyak-banyaknya. Di dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari ayat itu menunjukkan bahwa kita di dunia ini dituntut untuk memperbanyak sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Dan kebaikan itu tentu ukurannya adalah syariat. Kebaikan itu tentu ukurannya adalah di mana selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang telah diajarkan oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebaikan itu juga dituntut untuk istiqomah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal amal adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang apabila dikerjakan dengan rutin, istiqomah, berkelanjutan meskipun itu sedikit. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai bekal kehidupan kita setelah kematian adalah kita menyiapkan amal, memperbanyak amal-amal yang terus mengalir pahalanya, atau yang sering kita sebut dengan amal jariyah. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah tentu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Jika manusia kelak mati, maka terputuslah seluruh amalnya terkecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, infak, sedekah sedekah yang kita berikan, kita peruntukkan untuk kemanfaatan kaum muslimin, untuk masjid, pesantren, madrasah, dan bentuk-bentuk kemanfaatan kaum muslimin lainnya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita. Awaladin salihin yad'ulah, atau doa yang terucap dari anak yang solih. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, sebagai persiapan kita berjumpa akan kehidupan setelah kematian, tentu kita memperbanyak doa husnul khatimah. Husnul khatimah artinya adalah akhir yang baik dari kehidupan kita. Tentu puncak atau tanda paling tertinggi yang sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita kelak. Kita mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak apabila Allah sudah berkehendak akan menjemput kematian kita, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوب آبائنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلاء والشدائد والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.